Ya mungkin bisa ditampilkan. Bisa kita mulai, Budi? Ya. Saya yang buka. Silakan Pak, silakan. Oke, Ibu Susiawati siap untuk mengikuti tahapan ujian komprehensif ini? Iya Pak, saya siap Pak. Oke, mohon diperhatikan mudah-mudahan signalnya juga bisa kencang dan bisa baik selama mengikuti ujian komprehensif ini. Tolong jangan lupa diaktifkan recordingnya Bu ya. Iya Pak. Sudah tadi Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hasriyanti dan yang terhormat pula pemateri kita yang siap ujian pada hari ini, Ibu Susiawati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berada di Zoom meeting ini untuk kegiatan akademik tahapan dalam program profesi guru. Saat ini kita berada dalam tahap ujian komprehensif atas nama Ibu Susiawati. Untuk mengefisien waktu Anda, saya akan mempersilakan kepada Saudari Susiawati untuk memaparkan materinya, dalam hal ini praktek pembelajarannya. Silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, ditampilkan. Nah, betul. Mati ditampilkan, sudah itu materi. Pak, saya masih mau atur ini dulu Pak, tampilkan PowerPoint Pak. Silakan Bu, silakan ya. Iya Silakan, Pak, Bu. iya Pak. Pak, minta maaf Pak, sudah kelihatan Pak? PowerPoint-nya Pak? Belum Ibu. Oh belum Pak? Belum Bu. Ya, oke sudah Bu, silakan Bu. Oh, iya. Mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Pak Ihsan Said Ahmad. Yang saya hormati Ibu Hasriyanti selaku Penguji 2, selaku hamba Allah. Mari saya tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikannya suatu kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan daripada kegiatan model pembelajaran melalui daring di pagi hari ini. Tak lupa pula selaku hamba Allah, marilah kita sama-sama menghaturkan atas Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu istiqomah pada ajaran beliau hingga ajar menjemput nantinya insya Allah. Bapak Penguji 1 dan Penguji 2 yang saya hormati, saya sebelum memulai materi saya Pak, saya memperkenalkan diri. Nama saya Susiawati, instansi saya dari SMP Negeri 2 Tanantofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi sekarang saya sudah mulai Pak materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, yang jelas hari ini saya dengar dari jawaban dari Anda semua atau kalian semua adalah pada semangat-semangat. Artinya dalam keadaan semangat ini berarti Anda dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kita masih dalam keadaan COVID-19. Jangan lupa ya anak-anak, protokol kesehatannya ya diperhatikan.
Ya anak-anak, seperti biasa sebelum proses pembelajaran, ya, tak lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, dengan ucapan berdoa kita harusnya patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kesyukuran kita kepada Tuhan itu diberikan suatu kesehatan sehingga kita dapat bertemu ya walaupun dalam keadaan belajar daring seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya Pak, dengar Pak, saya punya suara Pak. Mohon maaf Pak, jaringan Pak. Silakan Bu, jelas Bu, kedengaran Bu, kedengaran dengan jelas. Iya Pak. Terima kasih anunya tadi. Pak, minta maaf lagi sekali Pak, PowerPoint-nya masih dapat lihat Pak? Keluar dari PowerPoint Bu, tidak kelihatan PowerPoint-nya Bu. Di share screen kembali Bu. Iya Pak, iya Pak. Ya, silakan Bu, lanjut. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita sudah selesai berdoa anak-anak. Jadi Ibu akan tampilkan ya materi kita pada pagi hari ini. Masuk. Sudah. Ya, anak-anak, ada yang bisa melihat ini gambar apa anak-anak? Iya, sangat bagus. Ini adalah gambar seorang anak, ya, seorang anak yang memiliki ciri khas. Anak-anak sudah tahu ini gambar wajah, tapi di dalam gambar wajah ini yang Anda lihat itu seperti apa? Oh iya, bagus. Artinya wajah ini adalah yang Anda melihat seorang anak yang berwarna mata biru. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan sekarang ini, yang jelasnya Anda bisa melihat ya gambaran bahwa kita akan mempelajari materi. Ada yang tahu anak-anak? Ya, coba Dharma. Ya, bagus sekali. Artinya ini gambar yang Ibu tampilkan ini adalah ciri khas daripada negara Eropa, ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi bahwa kita hari ini adalah belajar tentang dinamika penduduk Eropa. Nah, sebelum kita masuk pada dinamika penduduk Eropa, nah, Ibu akan tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Oh iya, coba jelaskan, Rista. Ya, bagus sekali. Jadi materi kita minggu lalu adalah tentang dinamika penduduk Amerika. Nah, kemarin kita sudah mendengar sama-sama ya, menjelaskan bersama apa itu dinamika penduduk Amerika, kemudian budayanya seperti apa, kemudian suku bangsa yang mendiami daripada dinamika penduduk Amerika. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita sekarang yaitu dinamika penduduk Eropa. Bapak lagi mengajar.
Nah, sebelum kita masuk pada materi, ya, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama ya. Ada tujuan pembelajaran yang Anda harus capai pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan apa pengertian daripada penduduk dinamika penduduk Eropa. Kemudian, yang kedua, menyebutkan budaya-budaya penduduk di negara Eropa. Ketiga, menyebutkan suku-suku yang ada di wilayah negara Eropa. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, ya, nanti Ibu akan memberikan penilaian, ya, keterampilan, penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan itu yang Ibu nilai adalah disiplinnya, ya, kemudian mengumpulkan tugasnya, karena sebentar Ibu akan bagi LKPD-nya, ketepatan waktunya untuk mengumpulkan daripada tugas yang Ibu berikan nantinya di akhir pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu ya. Ibu sudah tampilkan, ini adalah peta daripada benua Eropa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lanjut anak-anak. Ya, sebelum masuk pada materi suku penduduk Eropa, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu dinamika penduduk Eropa. Ya, dinamika penduduk Eropa ya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa itu mencapai sekitar 730.000 ya per jiwa. Nah, pada tahun 2016 ya, jumlah penduduk Eropa itu bertambah 742.000 per jiwa. Artinya di dalam kurun waktu 11 tahun ada penambahan ya, penambahan besar sekitar 12 juta per jiwa. Ya. Jadi pertambahan penduduk Eropa ini ya relatif rendah, di mana tidak lepas dari angka kelahiran, ya, angka kelahiran yang lebih kecil dari benua sebelumnya, yaitu benua Amerika dan benua Asia. Nah, sekarang saya lanjut anak-anak. Ibu lanjut ya. Jadi penduduk ya, bertambahnya penduduk Eropa ini ya disumbang dari migran, ya. Apa itu migran? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Migran itu artinya ya perpindahan penduduk, ya. Salah satu faktor bertambahnya daripada penduduk yang ada di negara Eropa ini disebabkan adalah adanya migran, ya. Nah, migran itu apa? Perpindahan penduduk. Ada penduduk yang dari negara lain, di mana penduduk yang dari negara lain ini adalah penduduk yang terdampak daripada konflik, ya. Salah satu negara yang terdampak konflik itu adalah Syria, ya, Mesir, ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa negara yang migran ini masuk ke negara Eropa, ya, tidak lain adalah hanya untuk ingin melindungi diri, ya, dari dampak konflik tadi, ya, ingin hanya melindungi diri, ingin perdamaian, kemudian ingin memperbaiki daripada kebutuhan ekonomi juga. Nah, itu adalah salah satu dampak ya bertambahnya daripada ya penduduk yang ada di negara Eropa. Nah, dari sini Ibu sudah jelaskan
ada yang bertanya sekitar dinamika penduduk Eropa? Ya, tidak ada ya. Berarti sudah paham semua ini anak-anak? Ya. Jadi kita lanjut. Suku penduduk Eropa. Suku penduduk Eropa ini ya, di mana penduduk Eropa ini adalah salah satu penghuni daripada ras bangsa Kaukasoid. Ya, di mana bangsa Kaukasoid ini terdiri dari 5 suku. Ya, yang pertama itu adalah bangsa Nordik. Kemudian ada bangsa Alpen atau suku bangsa Alpen. Yang ketiga, suku atau bangsa Mediteran. Yang keempat, bangsa Slavia. Yang kelima, bangsa Dinarik. Nah, dari 5 suku penduduk Eropa ini, ya, Ibu akan jelaskan di mana saja penyebaran daripada kelima suku bangsa Eropa ini. Nah, yang pertama, ada suku bangsa Nordik. Nah, suku bangsa Nordik ini adalah mereka banyak tinggal di bagian Eropa Barat dan Eropa Utara. Ya. Kemudian yang kedua, bangsa Alpen. Nah, bangsa Alpen ini adalah mereka banyak tinggal di Eropa Tengah dan bagian Eropa Selatan. Nah, kemudian yang ketiga, bangsa Mediteran. Nah, di sini mereka banyak tinggal di Eropa Selatan. Ya, kemudian yang keempat, suku bangsa Slavia. Kebanyakan mereka ya tinggal di bagian negara Eropa bagian timur. Nah, terakhir, yang kelima, yaitu bangsa Dinarik. Nah, di mana bangsa Dinarik ini adalah banyak terdapat di Rumania. Nah, dari kelima ini ya, kita sudah ketahui bersama bahwa negara Eropa itu memiliki 5 suku bangsa yang berada di bagian negara Eropa. Kita lanjut anak-anak. Ya, itu. Mana? Iya, budayanya. Kemudian kita lanjut ke budaya. Nah, budaya bangsa Eropa itu ada 5, ya. Ada di bidang seni, ada bidang arsitektur, kemudian ada musik, ada sastra, ada filsafat. Nah, kalau kita melihat ya, anak-anak bisa melihat bahwa gambar yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu budaya bangsa Eropa dalam bidang ya musik ya. Ya, di sini mereka menampilkan ya kegiatan budaya yang ada di Eropa ya, yang ada di negara Eropa. Kemudian kita lanjut. Ya, penduduk Eropa ya menganut daripada beragam agama ya. Agama bangsa Eropa itu dengan jumlah yang terbanyak pemeluknya itu ada 5 ya. Agama yang dianut oleh penduduk daripada negara Eropa. Yang pertama itu adalah Katolik Roma. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Kristen Ortodoks. Kemudian yang keempat Yahudi. Kemudian yang kelima adalah agama Islam. Nah, kelima agama ini ya, agama inilah yang dianut terbanyak daripada penduduk negara Eropa.
Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit. Agama Katolik Roma itu yang terbanyak adalah tersebar di negara Prancis, Portugal, dan Italia. Kedua ialah Kristen Protestan. Terbanyak tersebar di Inggris, Skotlandia, Jerman, dan Belanda. Kelompok terbesar ketiga adalah Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Yunani. Jadi, hampir di setiap negara terdapat banyak komunitas Yahudi dengan jumlah terbanyak Rusia. Agama Islam banyak dianut bagian Eropa Timur, yaitu Albania. Kemudian Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, sedangkan negara Jerman, Prancis, dan Belanda menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yang kedua. Nah, itu adalah sedikit gambaran ya yang Ibu jelaskan tentang beragam agama yang dianut oleh penduduk daripada negara Eropa. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan tadi ya tentang agama, kemudian suku bangsa daripada negara Eropa. Kita lanjut ke materi tentang bahasa bangsa Eropa. Nah, ada yang tahu? Ya, yang jelas kalian sudah tahu ya bahwa bahasa yang berlaku atau yang digunakan daripada negara Eropa itu adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris yang ada di wilayah negara bagian Eropa. Ya, dari sini ada yang bisa bertanya anak-anak? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu bagikan LKPD, ya. Di mana LKPD itu, ya silakan Anda buka di WA, ya. Ada tugas, ya Ibu berikan di situ di LKPD-nya, kemudian Anda kerjakan selama 10 menit. Ya, Ibu tunggu sekarang. Ya, dikerja. Iya, tunggu dulu. Baru 10 menit itu kan baru. Iya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ya, selesai. Ya. Saya rasa Anda sudah bisa mengerjakan apa yang Ibu berikan tugasnya di LKPD. Nah, sekarang dari tugas yang Ibu berikan, ada berapa nomor anak-anak? Oh ya, 3 nomor. Nah, dari 3 nomor itu, kemarin kita sudah bagi kelompok bahwa tugas yang Ibu berikan nomor 1 itu adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Kemudian nomor 2 adalah kelompok 2, nomor 3 adalah kelompok 3. Ya, sekarang Ibu berikan kesempatan ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya tentang tugas yang Ibu berikan. Ya, disilahkan kelompok 1 mewakili dari kelompoknya. Ya, bagus sekali kelompok 1. Berikan aplaus kepada teman-temannya kelompok 1. Ya, saya persilahkan kembali ya untuk kelompok 2 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 mewakili 1 orang. Ya, maju di depan. Oh, itu baik-baik.
Ya, selesai. Bagus sekali kelompok 2. Berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Ya. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Ya, silakan satu orang mewakili. Nongiri penguji 2 hepasu. Penguji 2 nongiri. Penguji belum. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi berikan aplaus untuk kelompok 3. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali anak-anak ya dari hasil presentasi Anda. Ya, jadi tugas yang Anda presentasikan ini Ibu akan periksa, ya. Kemudian Ibu akan bagikan kembali hasilnya atau nilainya nanti minggu depan. Ya, jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, ya, Ibu anggap selesai. Sebelum Ibu tutup, ya, materi kita pada pagi hari ini, Ibu berikan kesimpulan dulu, ya. Kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Tentang materi dinamika penduduk Eropa. Di mana dinamika penduduk Eropa itu di dalam kurun waktu 10 tahun ya bertambah bertambah jumlah penduduknya yaitu sebesar 742.000 per jiwa. Di mana dinamika penduduk Eropa ini juga memiliki suku bangsa, ya. Suku bangsa terdiri dari 5, yaitu bangsa Alpen, bangsa Nordik, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Selain suku bangsa yang ada di Eropa, penduduk Eropa juga menganut beberapa atau beragam agama, yaitu agama Katolik, Roma, kemudian Kristen Protestan, Yahudi, Kristen Ortodoks, dan agama Islam. Nah, yang berikut, ya, negara Eropa juga memiliki daripada ciri khas budaya, ya. Tadi kita sudah baca bersama-sama, ya, sudah lihat bersama. Ada 4, seni, musik, arsitektur, dan filsafat. Kemudian bahasa yang berlaku, ya, di negara Eropa itu adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, kemudian itu adalah salah satu kesimpulan yang Ibu berikan, ya. Jadi dari kesimpulan ini Ibu mengharapkan, ya, bahwa materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini memberikan manfaat, ya, manfaat yang positif bagi kita semua, ya, sehingga belajarnya nanti ke depan bisa ditingkatkan lagi. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu berikan tugas, ya. Tugasnya adalah baca materi tentang dinamika penduduk Afrika. Nah, tugasnya itu nanti minggu depan Ibu akan berikan kuis, ya. Kuis dari seputar materi yang Ibu suruh tadi, membaca materi tentang dinamika penduduk Afrika. Ada yang perlu ditanya anak-anak? Ya, tidak ada. Jadi sebelum Ibu tutup materi pada pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa, ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Jadi saya cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
Iya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Susiawati. Mungkin silakan bisa dilepaskan share Iya, Bu. screen-nya. Iya, Ya. Bu. Ya, sangat menarik sekali praktek mengajar dari Ibu Susiawati. Saya rasanya menjadi siswa tadi ini juga turut mendengarkan materi yang diberikan. Ya, saya ada rasa, Betul, Bu. Tawa, betul. ya saya kayaknya tadi rasa takut-takut Pak, karena gurunya ini sangat tegas dalam menjelaskan. Ya, Iya, ya, Bu. ya. Ya, Ya, betul, ya, betul. ya, dilihat dari cara Ibu Susiawati ini Silakan Ibu mengajar, kayaknya Asrianti untuk saya ya, duluan Pak. silakan Bu, Ibu lanjut, silakan Bu Oh ya. iya, ya baik Pak, karena saya diizinkan duluan untuk menguji. Saya melihat ini Ibu Susiawati kayaknya pengalaman mengajarnya sudah lebih dari 20 tahun Ibu ya. Belum juga, Bu. 2011, Belum. Bu. 2011. Berarti Tapi sebelumnya sudah pernah ya, mengajar sebelumnya, sebelum PNS. honor, saya sempat honor, Bu, sekitar 2 tahun, Bu. Oh ya, berarti sekitar 15 tahun Bu ya mengajarnya. Iya. Ya, ya. Saya kira sangat bagus yang Ibu sampaikan pada praktik pembelajaran dengan yang ada pada RPP yang Ibu berikan ini sesuai, artinya yang Ibu rangkaikan dalam praktik tadi sangat serangkai atau seragam dengan yang Ibu tuliskan pada RPP. Nah, cuman ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait kondisi pembelajaran di saat masa pandemi saat ini. Artinya setiap unsur-unsur pembelajaran kita pasti banyak yang sangat berubah, Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, jika Ibu bandingkan dengan pembelajaran sebelum masa COVID dengan yang sekarang, kira-kira di bagian yang mana Ibu merasakan sangat kesulitan, atau di bagian mana Ibu merasakan masih perlu Ibu pelajari lebih dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran di masa daring ini, yang bagian mana Ibu merasa kesulitan? Silakan Ibu. Iya, Ibu, terima kasih, Bu. Bu, kebetulan kami di masa pandemi COVID ini, kami belajar secara luring, Bu, luar jaringan. Karena Oh iya. di mana di luring itu kami guru keliling dari kelompok 1 ke kelompok lain, kelompok 2-nya lagi. Karena di sini Bu kami adakan luring karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki daripada HP Android, Bu. Jaringan. Oh iya. Iya, makanya kami adakan luring. Jadi sejak awal masa pandemi sampai sekarang luring, Bu ya? Iya, Bu, kami luring sampai sekarang. Berarti Ibu yang ke rumah mereka atau mereka yang mengunjungi Ibu? Tidak, kami guru-guru Bu yang turun. Kami kemarin bagi kelompok, ya, karena anjuran dari dinas itu Bu minimal 5 orang dalam satu kelompok, tidak boleh melebihi karena mengundang kerumunan, Bu. Nah, jadi sebanyak 21 kelompok Bu yang kami kunjungi dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya. Kami bagi per tim. Berarti dalam satu hari itu Ibu mengunjungi 5 rumah siswa? Iya. 9 Bu, 9 kelompok Bu, 9 rumah. 9 rumah? Iya. Cuma kami dibagi per tim, Ibu, per tim. Berarti dalam satu hari itu selesai sampai jam berapa? Sampai jam 12, Ibu. Jam 12? Iya, turun jam setengah 9, kadang jam 9. Iya, berarti sangat banyak komponen-komponen pembelajaran yang hilang, Ibu ya? Iya, Ibu. Kalau ya di sini kami tahu pada bagian mana yang kira Ibu melaksanakannya sangat tidak efektif atau tidak tercapai. Pada bagian yang mana, Ibu? Ya, kalau dalam kita melihat Bu dari alokasi waktunya, itu kan kadang cuma 30 menit saja. Satu rumah Bu ya? Iya, satu pelajaran Bu. Ya, bagaimana Ibu mengefisienkan waktu selama 30 menit itu? Kita laksanakan seefisien mungkin Bu.
bagaimana caranya agar waktu itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian begini juga triknya kami, Ibu. Kalau seandainya dalam Iya. waktu yang tidak cukup yang diberikan dalam 30 menit itu, ya, karena ada sebagian juga siswa yang memiliki HP Android, ya. Ya. Nah, biasa dalam tugas yang kita berikan kadang tidak tercapai di kelompok itu, kita sharing saja di WA, Ibu. Nanti yang siswa yang satu orang yang ada HP Android, nanti siswa yang itu yang bagikan ke teman yang lainnya untuk mengantisipasi apa namanya, tugas-tugas yang diberikan tadi, Ibu. Karena kalau tidak sempat lagi dibagi di kelompok itu. Berarti saya coba simpulkan, Bu, ya. Berarti ketika Ibu berkunjung ke salah satu siswa, Ibu tidak melaksanakan pendahuluan, tidak melaksanakan persepsi, langsung pada pemberian stimulus, pemberian inti materi, dan pemberian tugas, hanya itu. Ya, ya, kadang juga kami berikan sedikit motivasi, Bu. Ya, tidak terlalu panjang lebar lah, Ibu. Kita mengingat waktu. Nah, langsung ya pemberian tugas. Kita sampaikanlah sedikit materinya. Nah, baru kita berikan tugas. Kalau seandainya tugas tidak sempat lagi, Bu, kita melalui chat, melalui WA saja. Ya, artinya ibu hanya tinggal menyampaikan penugasan, namun diselesaikan dalam grup WA, seperti itu, Bu, ya? Ya, berarti kalau dalam kondisi ini berarti sangat kurang atau minim kesempatan ibu untuk meningkatkan beberapa komponen pembelajaran, seperti meningkatkan kreativitas, meningkatkan berpikir kritis, meningkatkan motivasi siswa. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang Ibu lakukan agar semua itu tetap bisa Ibu tingkatkan dalam pembelajaran? Kemarin, Bu, sempat mata pelajaran biasa kami dalam berkelompok itu, Bu. Kadang dalam satu kelompok itu kan ada biasa 5 mata pelajaran dalam satu hari. Nah, kadang saya menyampaikan kepada teman, Ibu, Ibu, saya minta tolong hari ini saya full dulu di kelas, di kelompok ini, nanti gantian Ibu lagi minggu depan, supaya komponen-komponen yang ada di pembelajaran ini saya bisa tercapai. Nah, jadi kurang kolaborasi dengan teman sejawat, Ibu, mengatur bagaimana supaya target kita bisa tercapai. Kenapa tidak mereka saja yang ke rumah Ibu? Misalnya kan ada di sini, di kabupaten di sini ada 5 orang berkunjung ke rumah guru. Kenapa tidak seperti itu saja, Bu? Mungkin lebih bisa efektif pembelajarannya? Iya, kita hanya saja, Bu, mengikuti anjuran dari dinas, dari pemerintah, dari dinas. Anjuran dinas seperti itu, Bu, ya? Iya, Bu. Dari 1 minggu itu kita diberikan 4 hari untuk luring. Jadi 2 harinya itu diberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas, Ibu. Jadi seperti berarti itu. Sabtu Minggu di hari Jumat Sabtu. Oh iya. Karena dari 10 mata pelajaran ini, Bu, kalau berikan tugas semua, ya. Anak-anak sudah, jadi berikanlah waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas, jadi 4 hari kita luring. Ya, berarti sangat kurang kesempatan bagi Ibu untuk mengefektifkan pembelajaran, Ibu, ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, peran kita sebagai pendidik bukan hanya kita mengajar, Ibu, ya, tapi kita juga sebagai pendidik jangan pernah kita lepas dari mendidik itu, di mana komponen mendidik itu adalah meningkatkan motivasi, kreativitas, dan critical thinking siswa terhadap materi yang kita berikan. Jadi kalau selesai luring dalam 4 hari itu, mungkin dalam tahap penugasannya di 2 hari, Ibu bisa masukkan poin-poin penilaian sikap pada penugasannya itu. Ya, entah bagaimanalah taktik Ibu untuk menangani hal tersebut, karena mengefisienkan pembelajaran selama 30 menit itu saya kira sangat kurang, Ibu, ya. Iya, Bu. Ya, sangat kurang, apalagi mereka harus mengejar 10 mata pelajaran dalam setiap minggunya, ya. Jadi
saya kira itu pekerjaan berat bagi teman-teman yang ada di sana, dan terutama penyampaian pesan moral. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Selain kita meningkatkan kreativitas belajar siswa, jangan lupakan juga kita sebagai guru untuk menyampaikan pesan moral. Nah, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu menyampaikan pesan moral tersebut dalam setiap pertemuan yang 30 menit itu? Kebetulan Bu, saya ini kan asli di kampung sini. Jadi kalau biasanya Bu, kalau tidak sempat itu tersampaikan moral, kebetulan kan sekolah saya mengajar Bu di kampung sendiri. Jadi siswanya mayoritas orang kampung juga di sini. Ya, jadi sebenarnya di luar materi ya, di luar pembelajaran kelompok atau di kelompok bisa kita share juga sedikit menyampaikan pesan moral terhadap siswa. Oh iya. Artinya mungkin di saat bertemu Ibu ya, di saat bertemu dengan mereka misalnya di warung, di pasar, begitu Bu ya. Iya, di lingkungan kita sini saja Bu, karena kebetulan sekolah di kampung juga. Iya. Ya itu yang saya tekankan, jangan sampai kita melupakan. Jadi Ibu bisa mungkin menggunakan taktik ketika berinteraksi dengan mereka dalam lingkungan sehari-hari Bu ya. Iya, Bu. Saya kira merupakan cara yang cukup bagus agar seluruh rangkaian komponen pembelajaran tercapai meskipun tidak dalam durasi waktu yang ditentukan oleh dinas setempat. Saya kira saya apresiasi sekali terhadap presentasi Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Saya melihat Ibu Susiawati cukup banyak pengalaman menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda-beda. RPP-nya juga bagus dan usaha-usaha Ibu Susiawati dalam menghadapi kondisi pembelajaran juga saya rasa cukup kreatif. Nah, saya kira cukup pertanyaan dari saya, Pak. Silahkan dilanjut, Pak Ihsan Said, silahkan. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Hasrianti telah memberikan pertanyaan ujian kepada Susiawati, sekaligus juga memberikan banyak masukan dan motivasi serta penilaian terhadap apa yang Ibu Susiawati telah bawakan. Saya juga kurang lebih hampir sama. Saya mengapresiasi sekali apa yang Ibu Susiawati telah sampaikan, termasuk juga persiapan Ibu dalam menghadapi ujian ini juga saya lihat cukup bagus. Ibu memiliki kelengkapan perangkat pembelajaran yang lengkap, sampai mulai dari persiapan evaluasinya juga ada, kemudian lengkap, bahan ajar juga ada bahannya. Kemudian cara penyajian Ibu juga sangat menarik sekali. Alhamdulillah ya. Betul yang dikatakan Ibu Hasrianti, saya menjadi betul-betul menjadi siswa buat Ibu, belajar dari apa yang Ibu berikan kepada siswa. Saya awalnya beranggapan betul-betul ini Ibu mungkin hanya ceramah gitu ya, menyampaikan materi. Ternyata juga di akhir apa yang menjadi harapan saya, Ibu juga penuhi, Ibu membagi kelompok, kemudian Ibu memberikan tugas kelompok kepada siswa, sehingga siswa juga aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Awalnya saya beranggapan Ibu ini Ibu sendiri yang aktif nih. Ternyata Ibu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, kemudian komponen-komponen yang menjadi tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini, critical thinking, creative thinking, reflektif, itu semuanya Ibu sudah jalankan dengan baik. Cuma mungkin ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Tadi di awal Ibu sudah cukup bagus memberikan pembukaan dan menarik perhatian siswa untuk ikut dan ingin mengetahui materi yang Ibu sampaikan. Saya kembali ke yang tadi sempat Ibu Hasrianti menyampaikan di peserta sebelumnya, bahwa kalimat motivasi untuk menarik siswa untuk mau memahami dan mau mengetahui lebih jauh materi yang Ibu sampaikan itu juga sangat penting disampaikan. Contoh yang Ibu Hasrianti sampaikan, Ibu bisa bertanya, siapa yang sudah pernah ke Eropa,
di mana itu Eropa, negara-negara apa yang ada di Eropa. Karena dengan demikian siswa itu berpikir dan termotivasi untuk mau mengetahui materi yang Ibu akan sampaikan. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian saya. Kemudian di dalam pembelajaran yang baik juga saat ini kita dituntut untuk bisa mengkombinasikan antara technological, pedagogik, content knowledge, ya, TPEC gitu ya, TPEC Bu. Ibu pernah dengar istilah ini TPEC? Iya Pak, saya pernah dengar itu Pak TPEC. Susiawati. Iya Pak, iya Pak. Ya, ya. Saya mungkin ingin mengklarifikasi saja ke Ibu. Iya Pak. Ibu bisa jelaskan kepada kami atau kepada saya dari mana dalam pembelajaran Ibu ketiga komponen ini Ibu telah gunakan. Technological content, pedagogi content, dan knowledge content. Bisa Ibu jelaskan yang mana technologicalnya? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Ibu Susiawati. Konten pembelajaran, Pak? Technological dulu, Bu. Bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya. Di mana letaknya itu technological content? Teknologinya Pak, saya mau mempresentasikan daripada hasil media pembelajaran saya Pak. Tentang PowerPoint yang medianya Pak. Oke, satu PowerPoint. Iya. Ada lagi yang lain Bu, yang Ibu bisa sampaikan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang kemudian, Ibu iya Pak, sampaikan. kemudian yang kedua tadi yang memberikan tugas Pak, ada melalui WA. Nah di WA ada link yang saya WA, oke, iya, WA, aplikasi WA. Iya. Kemudian medianya sendiri ya, media online itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi yang juga utama dalam penggunaan dalam membentuk pembelajaran during ini. Kemudian saya ingin tahu untuk metode pembelajaran, pedagogik konten yang Ibu terapkan dalam pembelajaran tadi itu iya Pak, metode apa Bu ya? pendekatan saintifik saya gunakan Pak. Metodenya, metode ceramah, kemudian ada tanya jawab tadi, ada diskusi, ada presentasi Pak, kemudian ada pemberian tugas, ya. Lengkap semua ya, ada Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Oke. Juga yang berkaitan dengan kemampuan siswa yang Ibu gali untuk yang menunjukkan cara berpikir tingkat tinggi. Ya, di awal pembelajaran tadi itu Pak, saya sempat menampilkan sebuah gambar. Nah, di situ saya mengajak bahwa siswa berpikir, oh ini gambar apa? Berarti materinya kita masuk di mana? Oke, mungkin yang terakhir sekali Bu dari saya. Iya Pak. Bisa Ibu jelaskan dari proses yang Ibu lakukan tadi, proses praktek pembelajaran yang Ibu lakukan, di bagian mana yang menunjukkan bahwa Ibu berusaha menciptakan suasana yang mengasihkan atau menyenangkan buat siswa? Ya, kalau di menurut saya Pak, di bagian persepsi Pak, itu saya tadi tanya jawab terhadap siswa, nah, itu yang merasa ya maksudnya menarik daripada kolaborasi dengan siswa. Oke, jadi dalam proses persepsi, kemudian dalam pembagian kelompok, serta juga mungkin dalam kegiatan kelompok itu Bu ya? Iya Pak, iya.
Oke. Saya rasa sangat baik apa yang Ibu sampaikan. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi Ibu siap untuk dan sangat berpengalaman dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, termasuk juga lewat pembelajaran daring ini, Bu ya. Iya, Pak. Harapan saya mudah-mudahan Ibu tetap belajar terus dan memperbaiki apa yang mungkin masih kurang. Iya, Pak. Terkait dengan tadi pemanfaatan teknologi, masih sangat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, termasuk juga dengan bahan ajar juga dikombinasikan, Ibu, jangan cuma lewat PPT, tapi ada bahan-bahan ajar yang lain, mungkin bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa dalam bentuk buku, e-book, atau berbagai macam sumber pembelajaran yang lain yang bisa Ibu manfaatkan, kombinasikan. Iya, Pak. Sesuai dengan materi yang Ibu akan sampaikan ke siswa. Mungkin demikian saja dari saya. Kami selaku tim penguji, sekali lagi mengucapkan apresiasi kami yang sangat tinggi kepada Ibu yang telah mempersiapkan diri dan menyampaikan materi pembelajarannya dengan sangat baik. Kami berharap mudah-mudahan yang lain juga mungkin bisa sama dengan Ibu gitu ya. Iya, Pak. Minimal sama dengan Ibu, memberikan paparan dan mempersiapkan materi ajar, perangkat pembelajaran dengan sangat baik. Mungkin demikian dari kami, Ibu. Kami sekali lagi menyampaikan selamat kepada Ibu Susiawati. Selamat, Ibu. Selamat. Terima kasih, Ibu Pak. bisa Ibu. lanjut ke tahap berikutnya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Kami atas nama penguji akan menutup ujian komprehensif atas nama Susiawati dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ibu Selamat. Susiawati, Ya. silakan bisa menerapkan ruang meeting ini. Iya, Pak. Iya. Aku Iya. Iya, sudah disuruh live tadi. Mau masuk. Iya.